Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para muslim dan muslimah rahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan yang berkaitan dengan hukum-hukum di bulan puasa Ramadan, dan kita masih membahas pembahasan tentang rukun puasa. Kita masih membahas pembahasan tentang rukun puasa. Jadi rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah al-imsak, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Kemudian yang kedua adalah waktu imsak, yaitu imsak mulai dari terbitnya fajar tsani, fajar yang kedua, sampai terbenamnya matahari. Kemudian waktu imsak ini kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah awal waktu imsak, itu sudah kita sebutkan, yaitu sejak terbitnya fajar tsani. Kemudian macam fajar dan perbedaannya sudah kita sebutkan. Dan juga kita sudah menyebutkan kasus yang pertama pada hal ini. Sekarang kita akan sebutkan kasus yang kedua, yaitu misalkan ada sepasang suami istri berhubungan badan. Setelah mereka makan sahur, ternyata di pertengahan hubungan badan mereka terdengar suara azan subuh. Apakah yang harus mereka lakukan, dan apakah puasa mereka boleh dilanjutkan atau tidak? Jawaban akan hal ini adalah para ulama menyebutkan, jika benar-benar mereka telah mendengarkan kumandang azan subuh yang sesuai dengan jadwalnya, karena ada sebagian muadzin, sebagian orang-orang yang azan mengumandangkan azan subuh belum waktunya. Namun dia harus benar-benar mengetahui bahwasanya kalau azan subuh tersebut yang mereka dengar ketika sedang mereka dalam keadaan berhubungan badan itu sesuai dengan jadwalnya, itu jadwal sholat subuh. Karena kemarin kita sudah sebutkan bolehnya kita berpatokan dengan jadwal-jadwal sholat yang ada. Maka saat itu juga mereka harus berhenti dan tidak boleh melanjutkannya. Mereka harus berhenti dan tidak boleh melanjutkannya. Kemudian setelah itu mereka melanjutkan puasa. Mereka dibolehkan untuk melanjutkan puasa, sehingga dalam hal ini puasanya tidak batal. Dan tentunya mereka harus mandi dan seterusnya. Inilah pendapat dari Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Namun ketika mereka melanjutkan hubungan badan mereka, setelah mereka benar-benar mengetahui, mendengar kumandang azan yang sesuai dengan jadwal sholat subuh, maka puasanya batal dan wajib untuk membayar kafarah. Wajib untuk membayar kafarah. Ini sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah ta'ala. Dalil akan hal ini adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang itu ketika masuk waktu berbuka puasa malam hari,
campurilah mereka, yaitu dibolehkan untuk berjima di malam bulan Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan ikutilah apa dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Wa kulu washrabu, kemudian makan dan minumlah juga, dibolehkan juga makan dan minum di malam hari. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai terbitnya fajar tsani. Tsumma atimus siyama ila lail, kemudian lanjutkan puasanya sampai malam kembali. Pada ayat di atas disebutkan bahwasanya jima, makan, minum hanya dibolehkan sampai terbitnya fajar tsani, dari mulai maghrib sampai terbitnya fajar tsani. Kemudian setelah itu diperintahkan untuk berpuasa sampai malam, yaitu terbenamnya matahari. Sehingga jika sang suami segera berhenti dari hubungan badannya, maka dia boleh melanjutkan puasanya dan tidak ada kafarah baginya. Namun kalau dia melanjutkan dalam keadaan dia mengetahui itu benar-benar kumandang azan sesuai dengan jadwal salat subuh, maka dia tentu puasanya batal dan wajib kafarah, membayar tebusan yang sangat besar. Di antaranya adalah yang pertama, dia harus memerdekakan budak. Tentu hal ini tidak ada di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, kalau tidak mampu yang pertama, pindah ke yang kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian kata Imam Nawawi rahimahullah, dia berkata dalam kitabnya Al-Majmu', walau tala'a al-fajr wa huwa mujami' fanazza'a fil hali sahha shaumuhu. Kalau terbit fajar sementara dia sedang menggauli istrinya, dan langsung di sini disebutkan fanazza'a, terjemahannya dan langsung dia cabut, fil hal segera, sahha shaumuhu, maka puasanya sah, ya, yaitu segera dia berhenti dari jima'nya, ya, maka puasanya sah. Amma idza tala'a al-fajr wa huwa mujami'un fa'alima tulu'ahu thumma makatha mustadiman lil jima' fayabtulu shaumuhu bila khilaf. Namun kalau dia tetap melanjutkan jima'nya, maka puasanya batal sebagaimana ijma' para ulama. Kemudian di sini wal talzamuhul kafaratu 'ala al-mazhab, dalam mazhab Syafi'i kata Imam Nawawi rahimahullah, wajib untuk bayar kafarah, wajib untuk bayar kafarah. Ini kasus yang kedua. Yang ketiga, kasus yang ketiga adalah seseorang makan dan minum atau jima dalam kondisi dia mengira, bahwasanya waktu subuh belum tiba. Dia mengira waktu subuh belum tiba. Kemudian dia mengetahui ternyata, ya, tidak lama kemudian dia mengetahui ternyata subuh telah tiba. Dia masih makan, minum, jima dan seterusnya misalnya, ya. Dia kira subuh belum tiba, ya. Namun setelah berselang waktu kemudian dia mengetahui ternyata subuh telah tiba. Apakah puasanya sah atau tidak? Maka jika keadaannya demikian, benar-benar keadaannya demikian, maka puasanya sah dan tidak terkena sanksi apapun. Tidak kafarah kalau dia sedang jima misalnya, maka puasanya sah. Karena siapa saja yang makan, minum, jima dan melakukan semua yang membatalkan puasa dalam keadaan mengira bahwasanya waktu subuh telah tiba, kemudian diketahui ternyata sudah tiba, waktu subuh belum tiba, ternyata kemudian diketahui ternyata waktu subuh telah tiba, maka tidak ada wajib, maka ia tidak wajib qadha, ya, tidak wajib qadha menurut pendapat yang terkuat dari dua pendapat para ulama. Jadi ini juga pendapat yang dipilih oleh para ulama salaf seperti Sa'id bin Jubair, Mujahid, Al-Hasan, kemudian Ishaq rahimahumullah ta'ala, dan juga ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Kemudian sekarang kasus yang keempat. Di beberapa negara seperti di negara kita juga, di negara Indonesia, ditetapkan sekitar 10 menit sebelum subuh sebagai waktu imsak. Bahkan disiarkan di radio atau di TV misalnya.
bahwasanya waktu imsak telah tiba, ya, yang menjadi waktu bagi masyarakat untuk mulai berpuasa. Waktunya untuk imsak, ya, mulai berpuasa. Apakah perbuatan ini dibenarkan? Ya, maka jawabannya, perbuatan ini sama sekali tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan adanya waktu imsak. Waktu imsak kita adalah waktu fajar tsani atau azan salat subuh sesuai dengan jadwalnya. Karena Allah Ta'ala telah berfirman pada ayat yang kita bacakan di atas, ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan minal fajar, ya, sampai fajar, ya. Jadi bolehnya makan minum sampai fajar, sampai fajar. Jadi kalau ada siaran di radio atau di misalnya di televisi atau di media sosial dan seterusnya, bahwasanya waktu imsak telah tiba, ya, padahal azan subuh belum waktunya, ya, belum tiba, maka boleh di saat itu boleh makan, boleh minum, ya, lumayan 10 menit atau 15 menit, ya. Kemudian juga hadis, ya, dalam hal ini hadis yang sudah kita sebutkan juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Bilal azan, ya, azan pertama, Rasulullah masih memerintahkan para sahabatnya untuk makan minum, ya, sampai Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu azan, ya, karena dia azan ketika sudah fajar tsani. Nah, hadis ini Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, wa fihi jawazul akli wasyurbi wal jima' wa sairil asya'i ila tulu'il fajr. Nah, ini sebagai bantahan mereka yang meyakini adanya waktu imsak sebelum subuh, ya, sebelum subuh tiba. Kata Imam Nawawi rahimahullah, hadis ini menunjukkan bolehnya makan, minum, berjima dan seterusnya, ya, sampai terbitnya fajar tsani. Di sini Imam Nawawi mengatakan bukan sampai imsak sebelum subuh, tidak. Bahkan lebih tegas lagi Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan ternyata perbuatan seperti ini telah terdapat di zaman dahulu juga, bukan di zaman kita sekarang aja. Beliau mengatakan tanbihun, peringatan, minal bid'il munkarah. Kata Imam Ibnu Hajar, termasuk kebid'ahan yang buruk, ya, termasuk kebid'ahan yang buruk, ma'uhditsa fi hadzal zaman, apa yang telah diada-adakan di zaman ini, yaitu di zaman beliau, min iqa'il adzanis tsani, yaitu melakukan azan kedua sekitar 20 menit sebelum fajar di bulan Ramadan, wa idfa'il masabih, dan diiringi dengan memadamkan lampu-lampu, ya, rumah-rumah mereka, lampu-lampu rumah mereka pada saat itu, sejak itu mereka padamkan lampunya. Ju'ilat alamatan li tahrimil akli wasyurbi, ya, sebagai tanda bahwasanya telah masuk waktu imsak, ya, padahal waktu subuh belum tiba. Za'man mimman ahdatsahu annahu lil ihtiyati fil ibadah, mereka melakukan hal itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam ibadah, dan ini termasuk kebid'ahan, kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Jadi imsak di waktu sebelum subuh tiba 10 menit misalnya, itu termasuk kebid'ahan, ya. Itulah di antara kasus yang terjadi dalam pembahasan awal waktu imsak. Nah, sekarang yang kedua adalah pembahasan tentang akhir waktu imsak. Akhir waktu imsak, maksudnya sampai kapan kita imsak, ya, sampai kapan kita menahan makan dan minum. Tentu waktunya adalah sampai terbenamnya matahari, sampai terbenamnya matahari. Ini sebagaimana ijma' para ulama. Kemudian kita akan sebutkan juga kasus yang terjadi pada keadaan ini atau hal ini. Dalam hal ini adalah ada 4 kalau nggak salah, 4 kasus juga. Yang pertama adalah misalnya seseorang telah berbuka puasa di darat, ya, di darat dia sudah berbuka puasa, atau misalnya dia mau misalnya dia mau ke luar negeri atau di mana lah, ya, atau ke Singapura misalnya lah, ya. Nah, di bandara
dia melihat matahari sudah terbenam. Ya, bahkan sudah disiarkan di bandara waktunya untuk berbuka puasa bagi orang berpuasa misalnya. Kemudian dia berbuka puasa karena dia melihat di darat telah terbenam matahari. Nah, ketika dia naik pesawat, ya, ketika dia naik pesawat dan berada di atas ketinggian tertentu di atas pesawat, ternyata dia melihat matahari belum terbenam, masih terang benderang di atas, ya, matahari belum terbenam. Nah, apakah sah puasa yang dia telah berbuka darinya saat di darat tadi atau tidak? Maka dalam keadaan seperti ini puasanya sah. Ya, puasa yang dia lakukan pada saat itu adalah sah. Dia ketika dia melihat matahari belum terbenam di atas pesawat, ya, maka dia tidak diwajibkan untuk imsak kembali. Tidak diwajibkan untuk imsak kembali. Boleh dia untuk makan, minum, karena tadi sudah berbuka puasa sesuai dengan secara syar'i, ya, karena melihat terbenamnya matahari. Dalilnya dalam ayat yang kita bacakan juga di atas, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian lanjutkan puasanya sampai malam, yaitu sampai terbenamnya matahari, ya, sampai terbenamnya matahari. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanjutkan puasa sampai terbenamnya matahari. Karena dia sudah melihat terbenamnya matahari di darat, maka dia di saat itu juga waktu berbuka dia. Walaupun nanti di tengah pesawat, di atas pesawat, ya, dia melihat matahari belum terbenam. Jadi ini juga yang banyak difatwakan oleh para ulama sekarang, seperti Syekh Abdul Razak Al-Afifi rahimahullah, Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, ya. Kasus yang kedua, apakah yang akan menjadi patokan? Apakah yang akan menjadi patokan waktu berbuka puasa untuk yang sedang safar dan masih berada di atas pesawat? Masih berada di atas pesawat. Misalnya seorang yang bersafar dengan menggunakan pesawat, sedangkan dia dalam keadaan berpuasa. Walaupun safar, dia tetap berpuasa. Kemudian dia mengetahui dengan melihat jam TV atau siaran di TV misalnya atau selainnya bahwa waktu berbuka di negara yang dia tinggalkan tadi telah berbuka puasa. Ya. Untuk kemudian negara yang terdekat dengan pesawat itu, ya, juga telah berbuka puasa. Akan tapi dia masih melihat, ya, matahari belum terbenam, sedangkan di negara tadi yang dia tinggalkan sudah berbuka puasa, atau di negara yang terdekat dengannya saat itu sudah berbuka puasa, namun dia di atas pesawat masih melihat, ya, matahari belum terbenam. Maka pada saat itu dia belum boleh berbuka puasa. Dia belum boleh berbuka puasa kecuali setelah dia melihat bahwa matahari benar-benar terbenam. Dan enggak boleh kita mengatakan kepada pilotnya misalnya, ya, enggak boleh kita mengatakan kepada pilotnya, coba cari tempat supaya kita enggak melihat matahari misalnya, ya, enggak boleh. Itu artinya menipu, ya, tidak boleh. Kemudian kasus yang ketiga, kapankah waktu berbuka puasa di negara-negara yang waktu siangnya panjang? Kapankah waktu berbuka puasa di negara-negara yang waktu siangnya panjang? Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasanya selama waktu malam dan siangnya masih berjarak atau silih berganti antara batas waktu 24 jam, ya, maka wajib bagi orang-orang yang berpuasa untuk senantiasa imsak sampai terbenamnya matahari, walaupun waktu siangnya itu, ya, panjang, walaupun waktu siangnya panjang. Akan tetapi
Ya, jika memang berpuasa pada saat itu sangat memberatkan sekali, dia sudah coba puasa tapi sangat berat sekali karena waktunya panjang misalnya, ya, atau dia khawatirkan kalau dia berpuasa di waktu itu akan membahayakan dia karena saking waktunya panjang atau enggak terbiasa misalnya, maka pada saat itu boleh untuk dia berbuka, ya, boleh untuk dia berbuka, membatalkan puasanya, ya. Namun wajib untuk qadha nantinya. Wajib untuk qadha. Ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan Majma' Fikih Islami. Ya. Kasus yang keempat. Ini kasus yang terakhir adalah bagaimanakah cara berpuasa orang-orang yang bertempat tinggal di negara-negara yang mataharinya tidak terbenam selama musim panas. Ya, selama musim panas, dan tidak terbit pada musim dingin, atau di negara-negara yang siangnya selama 2 hari misalnya, ya, siangnya itu 2 hari, 1 pekan, 1 bulan, bahkan lebih dari itu. Ini biasanya di kutub, ya. Nah, dalam keadaan demikian mereka berpuasa Ramadan dengan memperkirakan batas awal dan akhir Ramadan tersebut, dan juga awal mulai sahur sampai sahur, waktu sahur kapan, dan waktu imsak atau waktu berbuka kapan, ya, itu dilihat dengan menyesuaikan terbit dan terbenamnya matahari, ya, dengan negara terdekat dengannya, ya, negara yang terdekat dengannya, yaitu negara yang siang dan malamnya masih silih berganti 24 jam, ya, negara yang terdekat dengannya. Dan ini yang difatwakan oleh Syekh bin Baz dan Majma' Fikih Islam, ya. Dalil akan hal ini adalah sudah kita sebutkan, yaitu dalil tentang berapa lama tinggalnya Dajjal di bumi ini, ya. Dan itu para sahabat ketika diberitahu oleh Rasulullah SAW tinggalnya sehari seperti 1 tahun, 1 bulan, 1 pekan, mereka pun bertanya, mereka pun bingung, dan terus bagaimana sholat kita kalau seperti itu, ya, sehari seperti 1 tahun. Kata Rasulullah, uqdurulah, yaitu perkirakan, ya, perkirakan. Ini sudah kita sebutkan di kemarin malam. Nah, dari sinilah maka mereka yang tinggal dalam keadaan seperti ini, mereka puasa dan puasa Idul Fitri, makan sahur sampai kapan, ya, kemudian kapan waktu berbuka, itu dengan menyesuaikan terbit dan terbenamnya matahari di negara yang terdekat dengannya. Tentunya negara yang masih siang dan malamnya masih 24 jam, ya, masih berjarak silih berganti 24 jam, ya. Mungkin ini bisa kita sampaikan untuk malam hari ini sedikit, dan insyaallah malam besok kita akan lanjutkan dengan syarat-syarat puasa, ya, syarat-syarat puasa. Mana yang lebih utama bagi muadzin saat tiba waktu berbuka? Azan dulu atau berbuka dulu? Azan dulu atau berbuka dulu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa umatku dalam keadaan kebaikan kalau mereka menyegerakan berbuka. Ketika mereka menyegerakan berbuka, maksudnya di sini belum waktu, bukan maksudnya sebelum waktu buka dia berbuka, enggak. Maksudnya adalah ketika sudah azan maka segera untuk berbuka, ya. Nah, untuk muadzin, ya, untuk yang bertugas muadzin, dia berbuka baik kurma 1 kemudian minum, sudah itu aja, ya, kurma, makan kurma 1 kemudian dia minum, atau minum dulu baru azan, tidak mengapa, ya, untuk mendapatkan fadilah tadi, ya, dia menyegerakan berbuka puasa, ya. Allah a'lam bissawab, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan besok malam insyaallah tentang syarat-syarat puasa. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.